Selamat jumpa kembali bersama saya Mulyanta Marcellus dalam channel New Concept Cara Enak Bertuhan. Di video-video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa semuanya punya dua sisi. Semuanya, segalanya punya dua sisi. Sisi negatif dan sisi positif. Apapun, ingat itu, apapun punya dua sisi. Ya. Saya pernah diberi contoh seorang guru spiritual, ya, sama seperti rumput di taman. Bagi tukang taman, rumput itu adalah hama. Ya, katakanlah negatif yang harus dibersihkan. Bagi peternak, rumput itu untuk makanan ternaknya. Katakanlah positif. Jadi selalu begitu. Selalu punya dua sisi, apapun itu. Sekarang dalam video ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana meracik dua sisi ini, negatif dan positif. Karena kita sering sekali hanya peduli kepada yang positif. Tapi kita tidak bisa meracik atau meramu atau memproses hal-hal yang negatif. Saya beri ilustrasi. Listrik. Coba lihat, pasti di rumah kalian semua ada listrik. Lihat lampu di sekitar Anda, bisa menyala kenapa? Lampu bisa menyala karena dialiri listrik yang positif dan negatif, sehingga lampu bisa menyala. Ingat itu. Itu pembuktiannya. Jadi, dalam pertumbuhan-pertumbuhan kita, lalu dan negatif. Ingatkan, dalam pertumbuhan-pertumbuhan itu kita tidak punya niat jelek. Kita tidak punya niat negatif. Kita tidak punya niat untuk mencelakai orang. Kita hanya berproses secara alami atau mengalir. Ya, kalau ada niat, jangan berproses, tunggu dulu. Tapi kalau nggak ada niat, silahkan berproses. Nah, dalam berproses ini, tanpa niat yang jelek, bisa negatif dan bisa positif, kan? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena negatif pun kita butuhkan. Positif pun kita butuhkan, dan sama persis kita butuhkan, sama persis. Bobotnya, persennya sama. Positif dan negatif itu sama-sama persennya kita butuhkan. Sekarang, persoalannya adalah bagaimana meramu dan meracik yang positif negatif ini, supaya bisa seperti listrik yang menyalakan bola lampu di rumah kita, menjadi terang artinya. Nah, ini yang sering terjadi, sehingga kita sering tidak enak bertuhan, atau tidak menerima Tuhan. Kenapa? Karena kita diajari yang positif, kemudian yang negatif dibuang. Kalau kita berdasarkan teori listrik tadi, bagaimana listrik bisa nyala kalau positif saja? Bahkan bisa bahaya, bisa korslet. Kalau positif sama positif bisa korslet. Bahaya. Atau negatif sama negatif bisa korslet. Artinya bisa terbakar. Hati-hati. Saya ingatkan sekali lagi, negatif dan positif sama-sama kita proses, kita ramu, kita racik, sama-sama dibutuhkan untuk kita menjadi terang, seperti lampu tadi. Sekali lagi saya ingatkan, asal tidak ada niat yang jelek. Tidak ada niat yang negatif dari dalam diri kita. Semuanya mengalir secara alami. Bisa negatif, bisa positif. Ya. Nah, untuk menjadikan negatif dan positif ini menjadi terang, ya, maka dan di saat proses ini, ya, di saat proses manusiawi ini, Tuhan belum terlibat. Ini masih usaha manusiawi sendiri. Tuhan belum terlibat.
Jadi Tuhan terlibat setelah kita melakukan bahagian kita, setelah kita melakukan usaha kita sendiri dulu, baru Tuhan terlibat. Ini cara enak bertuhan. Jadi jangan buru-buru cepat-cepat menyalahkan Tuhan, jangan. Jangan. Ya. Jadi perlu ada proses dulu. Sama seperti begini, saya kasih ilustrasinya. Setiap keluarga yang punya anak-anak, orang tua itu, kalau orang tua yang bijaksana, dia akan memperhatikan anaknya. Apakah anaknya sudah saatnya diberikan sepeda motor? Apakah anaknya sudah saatnya diberikan mobil? Apakah anaknya sudah saatnya diberikan hadiah yang lainnya? Itu akan dilihat setelah anaknya bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa dia layak mendapatkan sepeda motor. Anaknya bisa menunjukkan, membuktikan bahwa dia layak untuk mendapat mobil. Dari mana? Dari evaluasi yang dilakukan oleh orang tua. Setelah dia lihat anaknya bertanggung jawab, rajin, nilainya bagus, ya, hormat kepada orang tua, ya, kemudian pergaulannya juga terbukti tidak macam-macam. Nah, baru orang tua terlibat. Setelah orang tua melihat hal-hal yang positif dalam anaknya, baru orang tua terlihat. Setelah orang tua melihat ada buah-buah dari proses anaknya, baru orang tua terlibat. Sama seperti Tuhan juga begitu cara kerja Tuhan. Jadi Tuhan itu akan pasif, menunggu kita berproses. Setelah kita berproses dan bisa kita bertanggung jawab dan layak untuk diberikan buah-buah yang manis atau diberikan kesuksesan, baru Tuhan terlibat akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Jadi jangan sekali lagi, jangan buru-buru mengatakan, oh Tuhan tidak enak bertuhan, atau Tuhan tidak mencintai saya, atau Tuhan tidak kasih sama saya. Jangan. Terlebih dahulu kita harus berproses. Kita sendiri yang harus berproses melalui pertumbuhan-pertumbuhan itu tadi. Setelah kita berproses melalui pertumbuhan itu dan bisa dipertanggungjawabkan, dan Tuhan melihat kita sudah menjadi terang karena kita bisa meracik dua sisi itu, negatif dan positif itu bisa kita proses menjadi sesuatu yang terang, barulah Tuhan terlibat. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.